Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini, Rabu 9 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5, ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat nyata. Saya kutipkan, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan." Inilah sikap Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia hadir bukan untuk meniadakan atau untuk mengurangi. Bahkan di sini dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Semoga mental Tuhan ini juga menjadi mental kita. Hadir, entah itu dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat gereja, kita tidak ingin mengurangi, namun kita mau menggenapi. Misalkan dalam keluarga, seorang anak yang belajar, mungkin ya, seorang anak perempuan gitu ya, belajar masak pertama kali. Masakan itu tidak terlalu bagus. Seorang ibu, seorang bapak yang tidak bermental Tuhan ini akan mengatakan, "Aduh deh, ini masakan apa? Kok kayak gini?" Itu akan menghancurkan mental anak perempuan ini. Lain halnya kalau dia belajar masak, "Weh, ini sudah bagus. Ini sudah keren. Ini sungguh hasil pertama yang bagus." Mentalnya dia tergenapi dengan sikap mental ibunya, bapaknya. Dia akan tambah bermental kuat. Nah, semoga ini menjadi pertanyaan dan renungan kita. Misalkan saja juga di lingkungan ada pribadi yang aktif, yang terlibat. Kok malah digrenengi, dicacat. Ini keliru pikir. Semoga kalau ada pribadi yang terlibat, yang aktif itu boro-boro dipuji, dihargai. Wong kita tidak terlibat, lah kok nyacat. Ini tidak mental Tuhan. Ini mental setan. Nah, semoga kita sungguh bermental Tuhan. Ketika ada sesuatu yang sudah bertumbuh, jangan dicari kurangnya, namun kita sumbangkan energi untuk pertumbuhan ini, agar sungguh makin bertumbuh, makin berkembang, bahkan bisa berbuah. Entah dalam keluarga kita, entah dalam lingkungan dan gereja kita. Semoga mental Tuhan, mental menggenapi, semoga kita miliki, sehingga hidup kita semakin hari semakin selaras
dengan kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.